Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang jurnal perusahaan dagang. Adapun tujuan pembuatan video ini, yang pertama, untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah praktikum akuntansi. Dan yang kedua, sebagai sumber penambah wawasan bagi teman-teman yang ingin mengetahui tentang jurnal perusahaan dagang. Nah, sebelum kita masuk ke jurnal perusahaan dagang sendiri memiliki arti yaitu perusahaan yang membeli barang dari perusahaan lain dan menjualnya kepada pihak yang membutuhkan barang tersebut. Lanjut, dalam proses pencatatan suatu transaksi terdapat dua metode di mana kedua metode ini sering sekali digunakan dalam mengerjakan jurnal umum. Kedua metode tersebut dikenal dengan metode fisik atau periodik dan metode terus-menerus atau perpetual. Dalam pembahasan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa contoh soal jurnal umum metode periodik dan perpetual. Karena kedua metode ini memiliki perbedaan dalam penjurnalannya, maka sebelum kita masuk ke dalam pembahasan contohnya, Anda perlu tahu dahulu apa itu pencatatan metode periodik dan perpetual. Nah, yang pertama, metode periodik. Sistem pencatatan metode periodik merupakan sistem pencatatan yang dilakukan dengan cara menghitung jumlah persediaan di akhir suatu periode untuk membuat pembukuannya. Metode periodik tidak mencatat HPP ketika transaksi penjualan. Itulah yang membedakan di antara kedua metode ini. Nah, selanjutnya metode perpetual, yaitu sistem pencatatan metode perpetual atau terus-menerus ini biasa disebut juga dengan metode buku, yakni sistem yang di setiap persediaan masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Metode perpetual melakukan pencatatan aktivitas keluar masuk persediaan dan HPP pada saat transaksi penjualan. Pada slide kelima, terdapat transaksi perusahaan dagang dari PT Motor Jaya selama bulan Maret 2017. Pada tanggal 1 Maret, dibeli barang dagang senilai 8 juta dengan terminan 4/14 N/30. Pada perpetual dapat di jurnal persediaan barang dagang pada utang dagang senilai 8 juta. Pada periodik dapat di jurnal pembelian pada utang dagang senilai 8 juta. Selanjutnya, pada tanggal 3 Maret, dijual barang dagangan senilai Rp4.500.000, diterima tunai sebesar 20%, sedangkan sisanya dengan syarat 2/10 N/30, beban pokok yang dijual senilai Rp3.800.000, penjualan dilakukan kepada CV Adil. Pada perpetual dapat di jurnal kas piutang dagang pada penjualan senilai Rp4.500.000, beban pokok penjualan pada persediaan barang dagang senilai Rp3.800.000. Pada periodik dapat di jurnal kas piutang dagang pada penjualan senilai Rp4.500.000. Pada tanggal 4 Maret dikeluarkan nota debit untuk barang yang dikembalikan sebagian atas pembelian 1 Maret yang lalu, yakni senilai Rp500.000. Pada perpetual dapat di jurnal utang dagang pada persediaan barang dagang senilai Rp500.000. Pada periodik dapat di jurnal utang dagang pada retur pembelian senilai Rp500.000. Pada tanggal 5 Maret, dibayar ongkos angkut atas barang yang dibeli senilai Rp80.000. Pada perpetual dapat di jurnal persediaan barang dagang pada kas senilai Rp80.000. Pada periodik dapat di jurnal beban ongkos angkut pada kas senilai Rp80.000. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi tanggal 7 Maret, yaitu dibeli barang dagang seharga 5 juta, dibayar tunai sebesar 2 juta, sisanya dengan termin 2/10 N/30. Dengan menggunakan metode perpetual, kita dapat membuat sebagai berikut. Persediaan barang dagang terletak pada debit sebesar 5 juta. Lalu, karena telah dibayar tunai sebesar 2 juta, maka kas akan berkurang dan terletak di kredit.
Karena hanya dibayar sebesar 2 juta, maka terdapat utang dagang sebesar 3 juta dan terletak di kredit. Lalu, pada metode periodik, kita dapat membuat sebagai berikut, yaitu pembelian terletak pada debit sebesar 5 juta. Lalu, pada kredit terdapat utang dagang sebesar 3 juta dan pembelian sebesar 2 juta terletak pada kredit. Selanjutnya, kita akan mengerjakan transaksi tanggal 8 Maret, yaitu dikeluarkan nota kredit untuk retur sebagian barang, yakni senilai 200.000 dari penjualan kepada CP Adil, dengan beban pokok penjualan sebesar 168.000. Dengan menggunakan metode perpetual, dapat kita tuliskan sebagai berikut, yaitu retur penjualan sebesar 200.000 terdapat pada debit. Kemudian piutang dagang sebesar 200.000 terdapat pada kredit. Persediaan barang dagang sebesar 168.000 terdapat pada debit. Kemudian beban pokok penjualan sebesar 168.000 terdapat pada kredit. Selanjutnya, dengan menggunakan metode periodik dapat dibuat sebagai berikut, yaitu retur penjualan sebesar 200.000 terdapat pada debit dan kemudian piutang dagang sebesar 200.000 terdapat pada kreditnya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan transaksi tanggal 10 Maret, yaitu dijual lagi barang dagang seharga 6 juta dengan termin 2/10N/30. Harga tersebut sudah termasuk laba kotor 20% dari harga jual. Dengan menggunakan metode perpetual, dapat kita buat sebagai berikut, yaitu piutang dagang sebesar 6 juta terdapat pada debit, kemudian penjualan sebesar 6 juta terdapat pada kredit. Dengan beban pokok penjualan sebesar 4.800.000 yang kita dapat dari harga jual dikurang 20% dikali harga jual, dan kemudian persediaan barang dagang sebesar 4.800.000 terdapat pada kredit dan didapat dari harga jual dikurang 20% dikali harga jual. Lalu dengan menggunakan metode periodik dapat kita buat sebagai berikut, yaitu piutang dagang sebesar 6 juta terdapat pada debit dan penjualan sebesar 6 juta terdapat pada kredit. Selanjutnya kita akan mengerjakan transaksi tanggal 13 Maret, yaitu diterima perkas dari debitur CP Adil atas penjualan yang lalu. Dengan menggunakan metode perpetual dapat kita buat sebagai berikut, yaitu kas sebesar 3.528.000 terdapat di debit dan kemudian potongan penjualan yang didapat dari 2% dikali 3.600.000 yaitu adalah piutang dagang sehingga didapatkan hasil sebesar 72.000 dan terletak di debit. Selanjutnya piutang dagang sebesar 3.600.000 terdapat pada kredit. Lalu dengan menggunakan metode periodik dapat kita buat sebagai berikut, yaitu kas sebesar 3.528.000 terdapat di debit dan potongan penjualan sebesar 72.000 terdapat di debit. Kemudian piutang dagang sebesar 3.600.000 terdapat di kredit. Pada 15 Maret dibayar berkas kepada debitur atas pembelian pada 1 Maret yang lalu. Perpetual 15 Maret, utang dagang 7.680.000, persediaan barang dagang 3.200.000, kas 8 juta, 4% dikali 8 juta. Periodik 15 Maret, utang dagang 7.500.000, pada potongan pembelian 300, pada kas 7.200.000, 4% dikali 7.200.000. 17 Maret diterima kembali sebagian barang yang dijual pada 10 Maret yakni sebesar 1 juta. Perpetual pada 17 Maret, retur penjualan 1 juta pada piutang dagang 1 juta. Periodik pada 17 Maret, retur penjualan 1 juta pada piutang dagang 1 juta. 20 Maret diterima perkas atas penjualan 10 Maret yang lalu. Perpetual pada 20 Maret, kas 5.880.000, potongan penjualan 1.200.000 pada piutang dagang 6 juta, 2% dikali 6 juta. Periodik pada tanggal 20 Maret, kas 8.880.000, potongan penjualan 1.200.000 pada piutang dagang 6 juta, 2% dikali 6 juta. Pada 25 Maret dibayar utang kepada kreditur atas pembelian pada tanggal 7 Maret yang lalu. Perpetual pada 25 Maret, utang 3 juta pada kas 3 juta.
periodik pada 25 Maret, utang dagang 3 juta, pada kas 3 juta. Sekianlah pembahasan dari kami tentang jurnal perusahaan dagang. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.